Masalah Wajo Persi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji beserta Bu Haji. Tepuk tangan semuanya. Segenap pengurus Gerindra Provinsi Jawa Barat, insya Allah sebentar lagi Kang Buki jadi Ketua DPRD atas berkah Pak Haji. Tepuk tangan. Bu Pras, Ketua Fraksi, dan seluruh jajaran pimpinan Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat, segenap keluarga besar Partai Gerindra Kabupaten Tasikmalaya, Manawelnya, Kang Cecep dan Kang Asep, dua-duanya orang Sunda. Cecep yang Asep eta-eta jodoh pisan. Saya tidak akan berangkat dari kerangka berpikir yang terlalu akademis ya, biar bisa dipahami oleh orang Kabupaten Tasik, orang Tasikmalaya. Saya berangkat dari sebuah peradaban dulu. Tasikmalaya itu punya gunung, namanya Gunung Galunggung. Galunggung itu berangkat dari dua suku kata Galuh anu agung. Itu peradaban tertinggi. Kenapa saya ngomong peradaban tertinggi? Ini penting dalam dunia kosmologi agama di Jawa Barat. Orang Jawa Barat itu memandang gunung itu selalu puncak anu agung. Artinya proses kontemplasi orang Jawa Barat itu selalu mendaki gunung, menuju ke puncak lewat gunung, dan itu digambarkan dengan alam, namanya alam Parahyangan. Alam Parahyangan itu disebutlah, ini sebagian itu kan Priangan Timur, itu kan sebenarnya alam Parahyangan. Alam Parahyangan itu alam kahyangan, alam tempat bermukimnya para raja ketika menjelang moksa. Kenapa disimpan Galunggung? Kenapa disimpan gunung? Karena disitulah puncak peradaban dan disitulah disimpan kekayaan. Kekayaan yang terbesar dari gunung itu bukan emas, bukan pasir, bukan batu, bukan bauksit, tetapi bagi orang Sunda kekayaan terbesarnya itu air. Makanya suku-suku adat, kelompok adat itu selalu mendiami tanah-tanah di kaki bukit dan di bawahnya sebenarnya kandungan emas. Dia untuk jaga orang yang tidak gali. Kenapa air? Karena orang Sunda itu garulis karasep. Karena orang garulis karasep itu nggak usah dijual gunungnya, cukup dilihat gunung. Ini nanti akan melahirkan apa yang disebut dengan konsep peradaban perempuan Sunda yang hari ini mengalami degradasi. Cukup dilihat, gunung itu cukup dilihat. Makanya gelisnya gelis gunung, geus gunung mah tong ditaikan ka luhur sarua wae. Ini saya bicara, kalau untuk urusan perempuan, nu gelis, nu goreng, geus di sarean mah sarua. Pak Haji mah ada bangger tenang, ini khusus jeung nu balangor ini. Nah, untuk itu gunung itu cukup dipandang, maka peradaban gunung itu ada peradaban tingkat tinggi. Dipandang saja jadi duit. Kalau dipandang saja jadi duit, geus teu kudu dibolakirkeun calanana. Artinya nggak usah lagi diambil isi gunungnya, tidak usah, sudah jual aja orang untuk memandang. Karena dalam prinsip ekonomi itu, prinsip marketing itu buatlah orang untuk penasaran. Itu marketing. Marketing itu selalu membuat penasaran, dan jadilah wanita yang membuat semua laki-laki penasaran. Bener tuh? Ya udah penasaran, sabab lamun geus kasorang mah murah. Ini penting. Nah, karena peradaban gunung itu, maka gunung leuweung, maka orang Sunda menyebutnya ada leuweung tutupan. Itu adalah leuweung yang tidak boleh ada satu pohon pun yang ditebang. Itu leuweung tutupan atau disebut leuweung larangan.
Yang kedua, aya leuweung titipan. Yang kedua. Yang ketiga, ada leuweung awisan. Yang keempat, ada leuweung garapan. Leuweung garapan itu kebun yang ada di kaki gunung. Itu diperbolehkan. Tapi yang ketiga ini, yang ini cadangan, ini puncak, ini tidak boleh. Maka 4. Nah, dari kerangka 4 itu lahirlah nanti peradaban mata air. Maka mata air dalam orang Sunda itu menjadi 4. Hiji bendungan, 2 walungan, 3 susukan, 4 kungkulungan. Ini 4. Nah, lahirlah sawah-sawah yang bersegi 4, kemudian melahirkan yang disebut dengan terasiring. Dari terasiring ini saya ngomong tentang pembangunan sebenarnya. Dari terasiring itu nanti lahirlah perkampungan. Dalam ilmu sosial, ilmu ekologi, dalam ilmu tentang tata ruang, pemukiman yang terbaik itu adalah 40 rumah. Kenapa pemukiman yang terbaik 40 rumah? Agar cukup sanitasi lingkungannya, agar cukup sumber airnya, agar cukup ruang bermainnya. Konsepnya apa? Ini nanti harus lahir dari konsep pembangunan di Jawa Barat. Konsepnya apa? Ada dunia atas, dunia tengah, dunia bawah. Dunia atas adalah dunia spiritual, dunia tengah adalah dunia sosiologi dan dunia komunikasi, dunia pergaulan, dunia bawah adalah dunia yang untuk tempat membuang sepiteng. Maka konsep sepiteng dalam Sunda, dan itu ada di Bali Age, itu tidak boleh ada sepiteng satu rumah satu sepiteng, nggak boleh. Yang harus ada adalah 40 rumah satu sepiteng. Untuk apa? Menjaga sumur agar tetap bersih. Hari ini apa yang terjadi di kita? Kekacauan. Kekacauan apa? Kekacauan ekologi, kekacauan ekosistem, kekacauan lingkungan. Kenapa? Orang bangun rumah dengan jumlah banyak. Leluhur kita, orang tua kita dulu bangun kampung, perhitungannya jumlahnya sekian. Anakna, incuna, buyutna, bauna, jangaoren numpuk di sana. Lahirlah kemiskinan baru. Lahirlah kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim ditandai dengan membeludaknya jumlah penduduk, hak kepemilikan tanah semakin sempit, terjadi penumpukan orang, terjadi wabah penyakit. Disitulah problem Jawa Barat. Untuk itu bagaimana mengembangkan ini? Pembangunan akan dimulai dengan tata ruang. Kemiskinan lahir dari tata ruang. Kalau saya bicara politik, saya ngomong sama Pak Buki tadi. Apa sih yang menjadi faktor misalnya di Tasik angka kemiskinan tinggi padahal politisinya paling banyak? Apa yang menjadi problem? Boleh saya mengkritik para politisi kebanyakan ketika dana aspirasi tidak mau dalam infrastruktur jalan lingkungan. Tidak mau membangun infrastruktur air bersih. Jarang membangun rumah rakyat miskin. Kebanyakan uangnya dimasukin pada kelompok-kelompok yayasan dan sejenisnya. Dengan jumlah yang banyak, apa yang terjadi? Tidak terjadi circle ekonomi. Hanya dinikmati oleh beberapa orang. Ini problem yang harus dibenahi. Untuk itu Pak Haji nanti instruksikan kepada seluruh anggota fraksi Gerindra, tidak boleh bantuan itu lari ke perorangan, harus turun ke masyarakat. Dalam bentuk apa? Pembangunan rumah rakyat miskin, pembangunan sanitasi lingkungan, sumber resapan, memperbaiki sumber air, irigasi. Ini membangun siklus ekonomi, bukan dinikmati oleh kelompok, oleh golongan. Dan kita di Tasik ini harus menghentikan dominasi kelompok dan golongan ini. Agar apa? Tasik identik dengan peradaban orang Tasik, bukan orang per orang. Peradaban orang Tasik itu seperti apa? Saya ini keliling Tasik, perasaan saya paling banyak. Sudah lebih dari 100 desa saya keliling Tasik. Saya ngerti. Apa yang diceritakan oleh orang Tasik? Selalu jalan, larutut, sumber air bersih, pagawean hese, dagang teu laku. Artinya bahwa problem orang Tasik itu adalah problem sosial ekonomi. Kenapa? Sehebat apapun kita melakukan pendidikan moral bagi masyarakat, kalau terpaksa orang bisa melakukan apa saja. Terpaksa orang bisa nyopet,
Terpaksa orang bisa maling, terpaksa orang bisa menggadaikan harga dirinya, dengan terpaksa wanita bisa menjual dirinya dengan terpaksa. Dan ini terjadi dimanapun. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungannya terjadi, peredaran narkobanya tinggi, angka kriminalitasnya tinggi. Ini kan problem-problem sosial yang harus segera ditangani. Fungsinya adalah fungsi pemimpin. Pemimpin dimulainya dari mana? Melakukan perubahan dengan tata kelola yang baik, membuat membenahi anggaran. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf ya, pemimpin jangan terus-terusan membodohi rakyat. Bagaimana membodohi rakyat adalah rakyat tidak diberdayakan kecerdasannya, rakyat tidak diberdayakan ekonominya, mengambil jalan pintas untuk meraih kemenangan dengan bagi-bagi uang. Kenapa? Menang sih menang, cuman kan kitanya jadi tidak melakukan perubahan. Jadi bagi saya, kalau ada satu kabupaten orang bikin di situ pengobatan gratis, orang ngantri, bupatinya harus sedih. Kenapa? Kenapa masih orang ngantri perobatan gratis? Berarti puskesmas kurang berfungsi, rumah sakit kurang berfungsi, unit-unit layanan kurang berfungsi. Orang lebih menyukai pengobatan gratis dibanding datang ke puskesmas. Orang lebih menyukai datang pengobatan gratis dibanding datang ke rumah sakit. Artinya ini harus dievaluasi fungsi dan peran seluruh para pegawai di kesehatannya. Bukan bangga dengan pengobatan gratis kemudian banyak pesertanya. Itu kegagalan pembangunan. Ini harus terkonsep. Untuk itu, nanti bantuan sosial harus dievaluasi. Satu, pendataannya. Statistik BPS-nya harus dievaluasi. Saya sudah akan bicara pada Kemensos yang baru untuk dievaluasi. Kenapa? Bisa jadi tuh menangnya etadei. Bisa jadi tuh ngampar-ngampar, nu nabe-nabe, nu lapar-lapar, nu sebe-sebe. Ini problem. Bisa jadi pendataannya salah. Anu dapat PKH itu bantuan pangan non tene itu rasdog eta bantuan ketahanan pangan itu muter di situ. Kenapa muter di situ? Kementerian Sosial seringkali ngambil data pintas. Ketika ada bantuan instruksi presiden untuk dibagikan, dia bingung data. Yang data yang hanya adalah itu, maka dia balik ke situ terus. Fungsinya di mana? RT RW. RT RW-nya harus bagaimana? Memiliki fungsi pendataan. Di mana letak pendataannya? RT RW-nya minimal kalau tidak dia anaknya punya HP Android. Bagaimana ke depan RT RW diberikan tunjangan yang memadai oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah? Bagaimana? Data jangan diserahin ke BPS. BPS datanya 2 tahun sekali. Data 2 tahun ke belakang dipakai sekarang ini. Kita anggota DPRD provinsi menyusun pembangunan dengan data 2 tahun ke belakang. Gimana update? Untuk itu bagaimana? RT RW-nya tiap hari ngedata warganya. Didata nu ngajuru saha, nu maot saha, anu cerai saha, nu kawin deui saha. Terus kemudian kambing domba nu ngajuru sabaraha hiji, bunding nu ngajuru sabaraha hiji. Kan itu sensus ekonomi, sensus pertanian. Padi produksinya di sini berapa, tukang sayur berapa. Data itu masuk dalam tabulasi data, masuk dalam sistem di desa, masuk dalam sistem di kecamatan, masuk dalam sistem di kabupaten, masuk dalam sistem di provinsi. Nyusun anggaran tinggal lihat tabulasi data, klek-klek begini, selesai. Kata siap, sekarang penduduk Kabupaten Tasikmalaya berapa? Tidak akan tepat karena yang lahir hari ini tidak di store data, nanti datanya nanti. Ini problem. Terus yang berikutnya nggak boleh lagi kita hari ini terus-terusan tiap pemilu obrol kartu. Pemilu iya, kartu iya, pemilu iya, kartu. Ini negara nggak maju. Negara maju ada hanya single data dan single identitas, yaitu KTP. Jangan naon nyeun KTP kudu nyeun kartu deui. Kan sudah ada KTP. Di KTP itu masuk dalam database. Di database itu kelihatan ada data BPS. Data BPS-nya kita bikin lagi data yang didata oleh RT. Dibuat dalam sistem data itu. Nu budak sakola, nu kudu sakola ieu klik ieu. Nu kudu mendapat pelayanan beras di pemerintah ieu. Pelayanan kesehatan ieu. Semua ada di data. Ulah geus boga database single data masih kene unggal pemilu dagang kartu we. Ada kartu ini, kartu ini. Saya ngeluarin kartu baru, kartu duda dan kartu janda.
negara harus maju, Pak. Negara itu harus maju. Karena negara harus maju, cara berpikir pemimpinnya harus maju. Itulah bedanya pemimpin dengan rakyat. Jadi pemimpin itu punya cara berpikir yang lebih di atas rata-rata. Ari pemimpin sarwajeng rakyat teman-teman jadi pemimpin. Karena pemimpin itu berbeda. Karena dia berbeda bisa jadi ucapannya ditentang oleh warganya, ditentang oleh tokohnya, ditentang oleh DPRD-nya. Nggak ada masalah kalau ditentang, berarti bisa diperdebatkan. Kalau pemimpin selalu mengikuti kata orang, jangan jadi pemimpin. Karena pemimpin itu trendsetter, bukan follower. Nah inilah barangkali sebuah statistik pembangunan yang harus dirubah, ditata. Jadi siklus Tasik, satu, sumber daya airnya benahi, izin-izinnya evaluasi. Dua, sumber daya alamnya tata kembali. Kenapa? Karena ingat, orang Tasik sangat bergantung pada alam dan air. Kalau siklus ininya mati, orang Tasik mati. Kenapa? Hidupnya dari industri kreatif. Cetok di Tasik, lampu gantung di Tasik, sapu di Tasik, kekeset di Tasik, ranggap di Tasik. Saya itu produk Tasik tuh, ranggap di Tasik, kandang hayam di Tasik, nuncan teh pamajikan di Tasik. Oh, menang kuring mah ngomong kieu, well. Mun pabuki teu meunang. Nah, ini kenapa siklus ini bergantung pada sistem alamnya. Untuk apa ini? Apa tujuannya ke depan? Ke depan, jangan semuanya pengen jadi industri. Ke depan, jangan semuanya pengen jadi areal perdagangan. Kenapa? Gubernur nanti akan punya kebijakan, akan ada pergub. Pergubnya apa gubernur ke depan? Bekasi menghasilkan industri, Kerawang menghasilkan industri, Purwakarta menghasilkan industri, Subang industri, beberapa daerah menjadi industri, industri melahirkan pajak, pajaknya nanti akan saya bagi, yaitu daerah-daerah hutan yang menghasilkan air dan oksigen akan mendapat insentif uang dari Provinsi Jawa Barat. Untuk apa? Agar orang gunung tetap tenang. Kenapa? Orang gunung tidak usah ngejual tanahnya. Kenapa? Bagi hasil pajaknya jatuh ke gunung. Jatuh untuk apa? Pembangunan rumahnya di gunung akan saya tata dengan berbasis alam. Lingkungan perkampungannya akan saya tata. Dapur-dapurnya akan saya tata. Anak-anak sekolahnya akan saya sekolahin pariwisata, mengerti bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya. Ikut tata boga, kemudian tata busana. Untuk apa? Nanti orang-orang Bekasi, orang Purwakarta, orang Jakarta, infrastruktur dibangun antara utara dengan selatan terintegrasi. Jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa. Satu kesatuan sistem, satu kesatuan nilai, maka nanti wisatanya akan berkembang. Cukup orang Tasik mengembangkan industri makanan, industri pakaian, industri kerajinan, dan itu pun akan melahirkan orang-orang kreatif dan orang kaya. Apa yang menjadi kelemahan? Brandingnya tidak dilakukan. Saya pergi ke Jogja, industri kreatif yang ada di Jogja, ukiran kerajinan bambu, ternyata dulu orang Tasik dibawa ke sana. Jogja berkembang, Bali berkembang, Tasik harus berkembang. Brand Tasik ke depan adalah kita harus mengakui Tasik itu ternyata banyak seniman yang lahir di Tasik. Ice Trisnawati orang Tasik. Cucu Cahyati orang Tasik. Roma Irama turunan Tasik. Disangkana Tasik teh. Sule turunan ti Cimahi. Jadi Tasik teh kota kreatif, dan Tasik juga merupakan kota seni, melahirkan seniman-seniman besar. Ya sudah, nggak ada problem, berarti ke Tasik kota seni, kota musik, nggak ada problem dong kalau ke depan juga Tasik ini juga produknya adalah musik. Toh musik juga nilai, toh Amerika menguasai dunia karena musik. Toh Amerika menguasai dunia karena makanan, bukan karena senjata. Toh bukan hanya senjata. Toh Amerika menguasai dunia juga karena pakaian. Toh Amerika menguasai dunia karena bahasa. Kenapa kita harus malu mengembangkan apa yang kita miliki? Kalau ingin menjadi bangsa besar, maka harus percaya diri. Dan yang mulia ini baheula sampurasun baheula mah dicarekan eta mah kabeh sampurasun. Baheula diikat ribu, geningan surveinya 80% di Kabupaten Tasik, lumayan. Kan 80 loh di Kabupaten Tasik.
Saya 80% survei di sini terakhir minggu kemarin. Artinya apa? Rakyat kita menerima. Dari mana ngukurnya da babari saya mah? Lamun nek jujur-jujuran Kang Deddy sok sering sapari cinta. Kang Deddy menyapa penonton numpang loba-loba nate di Tasik. Lamun di Karawang jam 8 karek pinuh. Di Subang jam 6:30 karek pinuh. Di Tasik mah jam 7 teh geus padat lapang teh. Artinya apa? Orang Tasik itu memerlukan sentuhan seni. Dia perlu keriangan. Tinggal apa? Bagaimana menata tidak berbenturan dengan nilai-nilai moralitas, tidak berbenturan dengan nilai-nilai agama dan spiritual. Bagaimana? Itu dibicarakan penuh dengan kearifan. Musiknya yang begini, kan saya menggelar musik tidak pernah ada keributan, tidak pernah ada yang mabuk, tidak pernah ada perkelahian. Orang duduk bermusiknya tertawa, ujungnya menangis, ada yang disantuni, pulangnya membawa kebahagiaan. Itulah seni yang saya kembangkan. Nggak pernah ada seni saya di sana minum-minum, nggak pernah. Dengan cara ini kita membangun peradaban. Nah, untuk itu saya meyakini, ya kan, Kang Cecep dan Kang Asep. Kang Cecep ini turunan dari Rusia, Cecep Gorbachev, bisa memimpin Tasik dan bisa memenangkan kontestasi politiknya. Kang Cecep punya strategi, Kang Asep punya tinggi badan yang tegap, Pak Haji boga duit, gampang. Strategi dan badan yang kekar eueuh hartina, eueuh ongkosna mah. Bener teh ya? Well teh? Depan masang baligo pakai, masang spanduk pakai, dahar make, kejo sebenarnya. Tapi saya katakan duit bukan segala-galanya. Yang harus dibangun adalah solidaritas, kebersamaan, merasa memiliki keinginan yang sama, merasa punya keyakinan bahwa pemimpin yang diidamkannya mampu mewujudkan seluruh mimpi rakyatnya. Dan Kang Cecep ketika nanti terpilih, Kang Cecep milik warga Kabupaten Tasik. Dan bajunya tidak boleh diganti, harus tetap itu. Tepuk tangan. Harus tetap itu. Jadi bajunya pakainya jangan sekarang aja. Ketika jadi bupati, bajunya tidak boleh berubah. Kudu eta. 1 juta. Well. Saya kudu nurut ke gubernur. Gubernur, baik mau diberi bantuan. Terakhir, bagaimana strategi Kang Deddy? Saya tuh mungkin beda dengan para gubernur yang lain. Strategi saya komunikasi. Saya orang yang kalau pegang handphone terus itu memang WA turun. Maklum lah, tim sukses segera ditembongkeun. Berdahar tembongkeun. Penggalangan Kang, keur nyatung si teh penggalangan segera. Keur di belah dia penggalangan Kang lain sia di nomora aing nyawa teh. Nah, kenapa? Saya mah cukup gini aja. Nanti gini, nanti itu bisa jadi gubernur mengintervensi desa. Iya, betul. Bisa. Saya lihat perencanaan di desa seperti apa, kabupaten seperti apa. Saya akan mengevaluasi anggaran kabupaten kota, tidak akan administratif, saya akan substantif. Saya Tasik apa masalahnya? Jalan, sanitasi lingkungan, kemiskinan, kampung yang miskinnya di mana? Saya akan begini. Duit Anda pakai ini, pakai ini, pakai ini. Ini bagian saya. Jangan sampai apa? Kita bicara kemiskinan turun-urun, ingin kemiskinan ekstrimnya hilang, hari pejabatnya kunjungan kerja wae. Hari pejabatnya rapat wae di hotel. Hari pejabatnya seminar wae. Hari pejabatnya nambah pamajikan wae. Apakah nyandung akan dikembangkan oleh Kang Deddy? Akan. Bagaimana mengembangkan nyandung Kang Deddy? Begini, mat tuh aya nu miskin belah ditu, umur 70 tahun kawin. Setuju tidak? 70 tahun kawin, setuju tuh? Matur belah ditu tuh, nini sia teh buka budak incu yatim 7 kawin ku lurah. Disebut kawin bagaimana? Dia menjadi bagian dari pembinaan sosialnya, didampingi. Maka konsepnya dulu menyebut saya ketika bupati adalah ibu asuh.
bukan anak asuh, ibu asuh. Jadi kalau ada satu kampung di Kabupaten Tasik misalnya ada 100 rumah, ingin berubah ekonomi mah gampang. Bagi 100 pejabat dalam setahun harus berubah. Selesai. Udah di seminar ke Mal Angus. Begitu. Ini Jawa Barat, nanti dana CSR Bank Jabar berapa, industri berapa, clear Pak. Saya berani taruhan dalam waktu setahun semuanya berubah. Jangan nunggu 2027, 2026 Jawa Barat sudah selesai. Ini konsep. Nah, untuk itu harus dibangun adalah spirit. Kita punya kebanggaan hari ini. Kita punya Presiden Pak Prabowo Subianto yang 3 kali pemilu berturut-turut beliau menang di Jawa Barat, dan beliau ingin mengangkat harkat dan martabat orang Jawa Barat, termasuk ya memberikan supporting kepada saya untuk maju di gubernur, karena beliau meyakini bahwa saya bisa melakukan perubahan-perubahan sesuai yang dia harapkan. Kenapa? Karena Pak Prabowo tahu saya pasti bekerja 24 jam. Kunaon panaing maduda pamajikan. Well. Nah, ini santai. Beda abdi jeung Pak Haji teh eta. Abdi malamun calik tingali ka kencai nu geulis teh. Tingali nu kakatu anu geulis teh. Aduh ngeunaheun Pak Haji bebas. Pak Haji mah teu bisa kudu ka hareupeun ningali teh. Hebatna Pak Haji teh ieu, beunghar sagala aya tapi satia ka istrina. Bener teh? Eta hebatna Pak Haji teh, hebat teh? Pak Haji well teh? Pokona Bu Haji tempel terus Pak Haji. Sebab kalau sudah di partai Bu, lukun keten. Pak Haji aku pengen jadi ketua komisi dong. Pelawora itu teh. Pak Haji pengen rekomnya. Pokoknya godaan menjadi ketua partai jauh lebih berbahaya dibanding memiliki prima jasa dengan skill bisnis. Wah, pokoknya Pak Haji. Semangat saya hari ini karena Gerindra dipimpin oleh Pak Haji, dan saya yakin kita bisa sapu bersih pemilu kada di Jawa Barat. Semangat! Semangat! Jawa Barat! Jawa Barat! Jawa Barat! Cecep Asep! Cecep Asep! Pak Haji! Pak Haji! Pak Haji! Aduh, prima jasa rutenya sampai Afrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.